Dulu menjadi orang Nusantara ke Tanah Suci Makkah itu amat sangat bangga mendongakkan kepala. Karena ada salah satu dari anak negeri ini yang menjadi kebanggaan bernama Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Meninggal tahun 1916. Biografi lengkapnya bisa dibaca dalam kitab A'lam Makkiyin, ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Muallimi. Orang Arab, bukunya dicetak di Arab, tapi menulis ulama Nusantara. Di antara ulama besar Makkah yang ada di situ adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi meninggal tahun 1916, punya murid. Muridnya pulang ke Medan, Sumatera Utara, diangkat oleh Sultan Melayu Delhi menjadi imam besar Masjid Raya Al-Masud, diangkat juga sekaligus sebagai mufti kerajaan Melayu Delhi. Beliau adalah Syekh Hasan Maksum. Murid-murid dari Syekh Hasan Maksum ini mendirikan satu organisasi besar nasional termasuk berkontribusi kemerdekaan Indonesia. Itulah dia Al-Jam'iyatul Wasriyah. Lalu kemudian salah satu murid dari Syekh Ahmad Khatib pulang ke Jombang, Jawa Timur, mendirikan satu organisasi besar berkontribusi terhadap kemerdekaan Indonesia. Itulah dia Nahdlatul Ulama. Murid itu bernama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari bersama dengan Syekh Abdul Wahab Hasbullah. Lalu kemudian muridnya itu ada yang pulang ke Pulau Sumatera, tepatnya ke Bukit Tinggi, mendirikan madrasah sekolah. Itulah dia Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Jadi titik temu antara tiga ormas besar ini, sama-sama berakidah Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, sama-sama bertasawuf Sunni, sama-sama berfikih mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan kita beruntung hari ini karena berjumpa langsung dengan murid yang pernah belajar, bertalaqi, bermusyafahah, bermuqabalah dengan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Dari Syekh Ahmad Khatib turun sanadnya ke Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli turun kepada Profesor Alaidin Koto. Jadi beliau ini murid langsung, bersanad, bertemu, cukup kalau menurut syarat hadis sahih menurut Imam Bukhari, karena subutul liqa, pernah berjumpa dan bertatap muka. Kemudian Syekh Sulaiman Ar-Rasuli punya juga murid yang bertatap muka berjumpa langsung, yaitu Buya Bakhtiar Daud. Buya Bakhtiar Daud punya anak, itulah dia narasumber kita hari ini, Buya Muhammad Abdi. Jadi kalau pakai istilah ahli hadis, Buya Profesor Alaidin Koto itu sahabat, jadi Ustadz Muhammad Abdi ini tabi'in. Ini perlu karena kata Abdullah Ibnul Mubarak, al-isnad minad din, sanad itu bagian dari agama. Fansuru amman ta'khudhu dinakum, maka lihatlah dari mana kamu mengambil agama kamu. Kita bersyukur dan berterima kasih juga. Kalau saya baca narasumber kita pada pertemuan yang pertama ini tentang historis Perti adalah Bapak Profesor Dr. Haji Munzir Hitami MA. Beliau adalah Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim pada masanya. Lahir tanggal 22 Mei tahun 54. Beliau tahun 68 sampai 73 tamat dari Darun Nahdlatul. Saya terus terang begitu membaca biografi tadi senang sekali. Kenapa senang? Karena dengan adanya beliau di Perti, yakinlah kita merubah persepsi. Rupanya Darun Nahdlatul di Perti. Kalau tak adalah beliau, orang yang ke Darun Nahdlatul ini Wahabi. Saking banyaknya alumni Darun ini. Tahun 78 ke 82, 74 ke 77 beliau mendapat Bachelor of Art BA, sarjana muda. Kemudian melanjutkan S1 di UIN Jakarta dengan tesis skripsi berbahasa Arab, karena memang jurusan bahasa tahun 78 sampai 82. Lalu kemudian beliau mendapat gelar master tahun 88 sampai 90 dari UIN Yogyakarta. Kemudian dari tahun 91 ke 98 di UIN Yogyakarta dan menjadi guru besar. Dan kita
merasa senang karena ilmu beliau. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa Ustadz Abdul Somad jadi moderator pada hari ini, karena saya menjadi asisten dosen beliau, pengampu mata kuliah studi teks tafsir di Fakultas Tarbiyah. Waktu mengajar di UIN dulu, itu mata kuliah itu diampu oleh Profesor Dr. Munzir Hitami. Lalu kemudian saya diberitahu oleh ketua jurusan, Ustadz Somad nanti yang mengajar, menggantikan Profesor Munzir Hitami. Nama mata kuliahnya studi teks tafsir. Tafsir yang akan dibaca adalah tafsir Imam Abu Ja'far At-Tabari, dan kemudian tafsir Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, tafsir Al-Baghawi, sampai kepada tafsir Said Tantawi, dari yang muasir modern sampai ke turos klasik. Mahasiswanya 25 orang. Masuk ke dalam, yang pertama saya tanya, Ja'a Muhammadun, Ra'aitu Muhammadan, Marartu bi Muhammadin. Kenapa bisa jadi Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin? Yang bisa menjawab cuma 3 orang. Barulah saya paham, patutlah saya disuruh profesor ini menggantikan. Saya yakin dan percaya, kenapa kualitas itu kurang? Karena mereka tidak belajar di Ma'had Pesantren Perti. Jadi kalau dia taman Perti, jelas itu semua hatam kaji. Nah, jadi maka 4 narasumber kita petang ini sesuai dengan spesialisasinya masing-masing. Prof. Munzir berbicara tentang historis Perti. Kenapa mesti ada Perti? Apa kontribusi Perti terhadap perjuangan NKRI? Kenapa Perti perlu ada? Dan bagaimana Perti ke depan? Lalu kemudian dalam bidang politiknya, itu nanti dilanjutkan oleh Prof. Alaidin. Lalu kemudian dalam bidang akidah, kenapa akidah Perti ini Asy'ari? Kenapa kita mesti bermazhab? Kenapa mesti bertarekat? Jadi kita ini lebih spesialis daripada Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama itu ada majelis tarekat mu'tabarahnya, yang tarekatnya 44 tarekat, yang sampai hari ini dipimpin oleh Buya Al-Habib Lutfi, Buya Habib Lutfi. Lalu kemudian Al-Jamiatul Wasliyah tak ada tarekatnya sama sekali. Sedangkan Perti lebih spesifik tarekat Naqsyabandiyah. Jadi memang kalau hari ini ada diskusi, nanti ke depan siap-siaplah mungkin ada suluk bersama nanti ke depan. Lalu kemudian dalam bidang dakwah pendidikannya itu ada nanti Ustadz Luqman Syarif. Tentu kita semua ada yang pernah belajar di Perti. Kita ingin mengeratkan lagi silaturahim, membangkit batang terendam. Semua yang ada hubungan dengan Perti kita hubungkan hari ini. Oh, ini jelas murid Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Oh ya, ini perasaan bukan orang Perti. Kalau tuan pergi ke pasar, jangan lupa membeli peniti. Sudah lama kenal dengan Ustadz Alam Dinar, baru hari ini tahu rupanya dia orang Perti. Nah, itu beliau itu ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat. Lama kami sudah bekerja sama, barulah tahu hari ini rupanya dia orang Perti. Kalau tuan pergi ke pasar, jangan lupa membeli belati. Sudah lama kenal dengan Bapak Fakhrun Nas M. Ajabar, baru tahu hari ini rupanya dia juga orang Perti. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tengok saya lama temenung tadi, itu sedang menyusut pantun. Tidak memperpanjang mukadimah, kita serahkan langsung. Makalahnya ada di tangan para peserta sekalian, para Buya. Mohon maaf tak dapat semua saya sebut. Yang besar tak dibawa gelar, yang kecil tak disebut nama. Encik-encik, puan-puan, tuan-tuan jemputan majelis, Direktur Bang Riau Kepri, Bapak Sekda pada masanya, Buya-buya, Ashabul Mudir, Ma'ahid, insya Allah semuanya dimuliakan Allah SWT. Waktu kita berikan sampai pukul 3.30, karena setelah itu kita akan persiapan sholat asar. Kepada Syekhuna Al-Allamah Profesor Dr. Munzir Hitami MA, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatan wa salaman ala sayyidil Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tamassaka bil urwatil wusqa. Amma ba'd. Hormat saya yang setulus-tulusnya kepada para buya, para umi yang sudah berkumpul pada hari ini. Karena waktu kita terbatas, saya tidak sebutkan satu persatu, dan terutama terima kasih kepada Buya
Buya tuh Ustaz ini kena sudah lancar Ustaz Abdul Somad di sini puas. Ya. Buya. Buya Abdul Somad. Jadi puas loh kau. Sudah itu udah nggak usah dicikat kami. Dan bapak-bapak Pak Adrianto yang dari DPRD kita, Direktur Bank Riau Kepri Syariah, sesuai dengan bagian yang diberikan kepada saya sebetulnya untuk sejarah kelahiran Perti itu yang sudah melotok, yaitu yang sudah mengetahui secara detail itu Profesor Aladdin, karena sudah membuat penelitian tentang ini. Jadi kita membaca karyanya, mudah-mudahan ini ada rencana katanya mau diterbitkan kembali. Ya, mudah-mudahan ini akan menjadi bahan kita untuk menyegarkan ingatan kita terhadap sejarah hal ihwal berdirinya Perti. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang latar belakang munculnya Perti. Kenapa ada Perti itu? Untuk menyegarkan ingatan kita. Ya terserah nanti apakah itu nanti akan bertambah cinta atau akan bertambah benci setelah itu. Saya akan bicara tentang dinamika kaum muslimin di Timur Tengah dan kaitannya dengan Nusantara yang nanti akan berpengaruh pada dinamika umat Islam di seluruh dunia. Dan itu juga dinamika ini tidak terlepas dari peran Barat yang katanya itu misalnya gerakan dalam masyarakat Muslim. Memang diakui Barat lebih dulu maju daripada kita pada abad modern ini. Tapi di abad tengah, Barat itu belum ada apa-apanya. Berawal dari ide-ide kebangkitan, ide-ide pembaharuan, reformasi yang diluncurkan atau yang disebarkan oleh masyarakat Muslim sendiri, baik di Timur Tengah maupun di Nusantara. Itu yang menyebabkan munculnya terutama di Sumatera, yaitu terkelompoknya para ulama kita menjadi kaum tua dan kaum muda. Dilatar belakangi oleh gagasan-gagasan pembaruan yang ada di Timur Tengah. Awal mulanya adalah Syekh Muhammad Abduh yang di Mesir ini. Nanti ada di Arab Saudi sekarang. Syekh Muhammad Abduh ini lahir pada 1849. Dia dididik oleh orang tuanya di Mesir, di Tanton. Dididik sejak kecil, mengetahui peran agama, berkembang sebagai anak yang memang pintar. Setelah remaja dia dikirim kepada seorang syekh, kolega dari ayahnya sendiri. Namanya Syekh Darwish Khadir. Syekh Darwish Khadir ini dia rupanya adalah simpatisan gerakan As-Sanusiyah yang ada di Libya. Dan kita ingat gerakan Harakah As-Sanusiyah ini adalah gerakan reformasi didirikan pada 1837 oleh Syekh Muhammad bin Ali As-Sanusi. Inilah dia ide-ide reformasi, ide-ide pembaharuan itu diserap oleh Muhammad Abduh sampai dia nanti berkembang menjadi seorang guru dan juga bergabung ke Al-Azhar selama lebih kurang 12 tahun. Ide-ide pembaharuan itu sudah disebarkan, tidak disenangi oleh pemerintah Inggris. Lalu dia dibuang ke Jordan pada awalnya dan kemudian ke Paris. Di Paris dia memiliki kontak dengan orang-orang, dengan ilmuwan-ilmuwan Barat. Ini memperkuat gagasan reformasinya. Nah, di sini dia menerbitkan publikasi atau majalah
bertema Urwatul Wusqa di Paris. Karena muatan dari Urwatul Wusqa adalah semangat tajdid atau reformasi, itu tidak disukai oleh Barat, hingga Urwatul Wusqa itu dilarang beredar. Tapi dia dicetak juga diam-diam dan dikirim diam-diam juga secara selundupan. Tundukkanlah ke Timur Tengah dan ke Nusantara melalui pelabuhan Tuban. Dari Tuban dikirim majalah Urwatul Wusqa itu sampai ke Sumatera dan diterima oleh murid-murid tadi yang disebut oleh Syekh Buya Abdul Samad, murid-murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ada yang menerima secara bulat-bulat ide-ide yang di majalah Urwatul Wusqa itu, tapi ada yang hati-hati dan menelaah apa isinya. Di Hijaz itu masih penguasaan Turki Utsmani yang terakhir lah. Di situ sudah ada gerakan Najd yang dipelopori oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Dia lahir 17 tahun 03, meninggal 1791, sampai tua di 88 tahun umurnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita kenal yang kemudian menjadi Wahabi. Dia berbaiat dengan keluarga Saud untuk saling membantu. Jadi terpadulah kekuatan politik keluarga Saud dengan Muhammad bin Abdul Wahab, hingga berdirinya kekuasaan Saud di Najd, bermemisah dari kekuasaan Turki Utsmani. Dan itu didukung oleh Inggris, disangka, karena fakta dan dokumennya masih ada sampai sekarang. Dukungan Barat terhadap gerakan Wahabi ini bertujuan itu untuk memusnahkan kekuatan-kekuatan Islam lainnya, terutama Turki Utsmani yang Barat memang menyimpan dendam terhadap Turki Utsmani. Di Nusantara, pembaharuan yang digagas oleh Abduh meninggal pada 1905. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi lahir 1855, meninggal 1916. Jadi sezaman dengan Abduh, kira-kira selisih umurnya, lahirnya 49 dengan 55, yaitu sekitar 6 tahun selisih umurnya tuaan Muhammad Abduh. Dan itu gaung-gaung pembaharuan sudah tersebar, ya, terutama dia di Mesir. Dan sejak diterbitkannya Urwatul Wusqa untuk memprovokasi dunia Islam untuk bangkit, Abduh ini gagasannya pertama memperbaharui ajaran Islam itu sendiri, terutama akidah, yang dia nilai bahwa kaum muslimin di Mesir itu dan di Islam umumnya terlalu jumud, taklid kepada mazhab-mazhab. Itu setelah dia melihat di Paris, melihat peradaban Eropa di Paris, dia tercengang-cengang, ya, sampai ada ucapan yang populer itu, saya melihat Islam itu di Paris tapi tanpa kaum muslimnya. Saya melihat Islam itu di Mesir, muslimnya ada tapi Islamnya tidak ada. Jadi gagasan ini dituangkan dalam salah satu buku monumentalnya, itu Risalatul Tauhid. Di situ dia mengkritik, sebetulnya dia Asy'ariyah. Asy'ariyah. Ya, Asy'ariyah dia. Tapi dia mengkritik secara internal lah, gitu. Dalam Risalatul Tauhid mengatakan bahwa Asy'ariyah itu terlalu kalis atau terlalu Jabariyah dengan konsep kasbul fi'li dan oleh Asy'ariyah dan fi'lul fi'li oleh Maturidiyah. Itu pada hakikatnya menurut dia itu Jabariyah. Tidak ada peran manusia di situ. Dia mempopulerkan di situ dalam ceramah-ceramahnya dengan makalah-makalahnya untuk menghidupkan lagi ijtihad, melepaskan taklid. Satu, membuka pintu ijtihad. Yang kedua, melepaskan dari taklid dan menafsirkan syariah sesuai dengan zaman. Artinya membawa penafsiran itu ke zaman sekarang, seolah-olah Al-Quran atau hadis itu berbicara di zaman sekarang. Jadi hadis-hadis itu ya yang mungkin yang mahdoh yang sahih bolehlah, tapi ditafsirkan menurut zamannya. Kemudian yang ketiga,
istiqlalul iradah, liberalisasi iradah, kehendak, bahwa manusia itu punya kehendak sendiri terlepas dari kehendak Allah. Allah sudah memberi otoritas kepada manusia. Kemudian yang keempat, istiqlalur ra'yi wal fikri. Jadi 4 poin yang disimpulkan oleh para peneliti, oleh terutama Dr. Muhammad Imarah, yang sekaligus beliau pada poin istiqlalul iradah dan istiqlalul fikri wal ra'yi itu mengklaim bahwa Abduh sudah menjadi Mu'tazilah. Ya. Tapi itu nanti menjadi diskusi apakah dia memang sudah Mu'tazilah atau belum. Nah, itulah isi dan semangat dari Urwatul Wusqa pada periode pertamanya sebelum beliau meninggal. Setelah meninggal beliau, diteruskan oleh muridnya Muhammad Rashid Ridha, arahnya diubah. Di dalam risalah At-Tauhid tidak ada satupun kalimat yang mengatakan tauhid 3 ini. Tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Tidak ada. Tapi Rashid Ridha membelokkannya ke Wahabi. Bertemulah mereka. Dan Urwatul Wusqa itu sudah dipenuhi dengan semangat itu. Nah, inilah majalah-majalah Urwatul Wusqa inilah yang sampai pada ulama-ulama kaum muda di Sumatera Barat, diterima oleh Abdullah Ahmad, Syekh Abdullah Ahmad, murid dari Ahmad Khatib juga, Syekh Abdul Karim Amrullah yang disebut ini Rasul atau Haji Rasul, orang tua dari Buya Hamka, dan yang lain-lainnya. Sehingga mereka mengkritik habis-habisan, menggugat habis-habisan amal-amal Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk tarikat. Sampai yang kecil-kecil, baca usalli, baca kunut, digugat oleh ulama-ulama. Siapa yang tidak gerah? Kalau Abduh tidak terlalu mengkritik tarikat dan stop, karena dia tahu gerakan kebangkitan As-Sanusiyah itu orang-orang sufi. Muhammad bin Ali As-Sanusiyah itu ya pengikut bermazhab Imam Malik dan ikut sufi Al-Ghazali. Gagasan itu muncul dari beliau, itu terjadilah polemik besar-besar dari kubu kaum muda dan kaum tua.